Semoga bisa. Alhamdulillah bisa. Soal tryout mahasiswa untuk semua formasi ya 2025 ya. Kita sudah sampai kemarin ke nomor 15 ya Bapak Ibu. Saya baru bukan alumni. Oh ya, ya Ibu dia salam kenal ya. Berapa target tap love-nya sekarang ya? 100 saja nggak apa-apa 100 ya. 100k ya. Kita sampai nomor 15 kemarin Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita cepat saja kita lanjut nomor 16 ya. Nomor 16, 35 detik dari sekarang. Dia dari Pak Deles Menteri Budi Bismillah tentang Malu. Terima kasih Pak Purkon ya, semoga berkah barokah bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Waktu sudah habis. Anda baru saja mendapatkan penghargaan sebagai konten kreator terfavorit di TikTok. Nah, ini kayaknya saya nih sebentar lagi nih. Nah, ya kan? Insya Allah. Amin ya. Saat pulang, Anda mendapatkan banyak hadiah dan kartu ucapan dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal ya. Anda orang yang sangat waspada terhadap barang yang belum diketahui pemiliknya. Tindakan Anda gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu rata-rata di sini menjawab A dan menjawab C ya. A, saya memastikan setiap barang dan hadiah ditujukan untuk saya sebelum memutuskan membuka atau tidak ya. Ini hanya berupa pendapat Bapak Ibu ya. Bagaimana trik cepat kita kemarin Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu lihat ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, ataupun perasaan. Ya, nah, jadi jangan dipilih yang nomor A itu jelas pendapat ya. Oke, saya tidak bisa membuka semua hadiah kecuali dari orang yang saya kenal. Itu nggak boleh juga Bapak Ibu ya. Kan kita sekarang udah konten kreator terfavorit ya. Nah, ini sombong pula kita nih kan. Kalau aja saya menerima semua hadiah tersebut dan menggunakannya yang bermanfaat. Nah, betul sekali ya. Yang D, saya meminta orang tua untuk membuka hadiah. Nah, ini enggak juga. Kalau bisa kita yang sendiri melakukannya ya. Tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri ya. Jelas ya Bapak Ibu jawabannya? 3, 2, 1. Yuhu. Mantap. Masya Allah. Tabarakallah. Oke. Ya itu pendapat itu Bapak Ibu ya, memastikan berarti kan ya, memastikan saya pastikan dulu gitu. Jangan Bapak Ibu ya. Berarti kalau memastikan itu sama kayak mempertimbangkan ya, ada antara ya atau tidak ya, berarti ragu-ragu ya, ragu-ragu. Jadi kalau ada pilihan seperti itu jangan diambil. Oke Bapak Ibu? Terima kasih bagi Bapak Ibu yang udah tap-tap layar ya. Terus Bapak Ibu tap-tap layar sampai 12K Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Purkon lagi saya sematkanlah komentarnya nih ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung ya. Nah, jadi pesan cepat nanti menyesal. Saya udah pesan tadi dan materinya luar biasa. Masya Allah. Oke. Oke. Ya, mengeceknya. Iya, tetapi itu merupakan ragu-ragu Bapak Ibu ya. Tapi kalau nomor C itu ada tindakan nyatanya langsung. Tapi kalau yang seperti itu memastikan, itu bimbang ya, sama kayak mempertimbangkan ragu-ragu apanya ya. Jadi yang paling tepat itu yang C. Oke? Gimana pesannya Kak? Silakan bagi Bapak Ibu yang baru-baru ya,
hubungi saja admin kami ya. Ada paket guru, paket penata, operator, ADM, dan juga mansoswa ya. Kalau mau jelasnya lihat saja VT-VT di TokTok saya ini ya. VT-VT-nya sudah banyak saya jelaskan. Oke? Chat admin kami. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. Yang pakai guru itu mahasiswa dan tenis. Iya, digabung semuanya Bu Debi. Digabung semuanya ya. 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Kamu diminta untuk menjadi penanggung jawab tim kebersihan lingkungan. Kali ini target tim adalah membersihkan sungai desa yang penuh dengan sampah selama berbulan-bulan lamanya. Tindakan yang Anda lakukan adalah ya, A. Meminta seluruh warga desa berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan bersama tim. Nah, ini mantap sekali ya sebagai jawaban ya Bapak Ibu ya. Karena sudah ada di sini ya tindakan nyata yang positif dari kita ya, apalagi kita mengajak orang ya, apalagi seluruh desa, seluruh warga desa kita ajak ya, dan juga tim kita ya. Yang B, meminta tim untuk ikut membersihkan sungai tanpa pamrih ya. Nah, kalau ini hanya tim saja Bapak Ibu ya. Mana yang lebih bagus Bapak Ibu ya, yang bermanfaat bagi kita semua dan semuanya terdampak gitu ya Bapak Ibu ya. Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang A ya. Kalau yang C, mengerjakan semua mulai dari diri sendiri agar menjadi contoh bagi yang lain. Nah, ini seharusnya memang iya Bapak Ibu ya, menjadi role model. Ya, tetapi ini hanya berupa pendapat ya. Meminta atasan untuk memberikan tugas yang lebih mudah. Ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan ya. Jelas ya jawabannya ya. Jadi kalau bisa kita itu juga menjadi role model atau namanya influencer ya. Influencer apa namanya itu Bapak Ibu ya? Nah, bahasa Inggrisnya. Ya, sebagai seorang ASN itu kita harus berdampak ya bagi semua orang ya Bapak Ibu ya. Oke. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Yang ganteng. Jangan diketawain saya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ya namanya orang Minang disuruh bahasa Inggris kan. Bagaimana cara order e-book soal tenis guru Kak? Ya, silakan hubungi saja admin kami ini ya. Nanti marah Bapak Ibunya, saya promosi terus Bu DIY ini promosi terus, bahaslah soal lagi nanti kan. Nanti kena marah pula saya nanti kan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau adminnya lelet ya mungkin adminnya lagi makan ini. Oke, sudah ya. Silakan di screenshot dalam waktu 10 detik ya. Di screenshot saja dulu ya. Di SS tahu nggak di SS? Di screenshot ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuhu. Oke, soal selanjutnya. Terima kasih Pak Gozi. Masya Allah. Pak Gozi ini walaupun baru ya masuk ke room saya, sangat mensupport saya sekali ya. Habis waktunya. Anda seorang
siswa kelas 11 di SMA-Y, suatu hari Anda ditugaskan oleh guru mengerjakan tugas kelompok. Anda sudah berjanji untuk menyelesaikan tugas Anda bersama dengan teman sekelompok Anda. Akan tetapi, saat jadwal tugas akan berlangsung, teman Anda memilih mengerjakan bersama teman kelompok lainnya. Ya, berarti dia ingkar janji, Bapak Ibu ya. Sikap Anda, A. Kecewa terhadap keputusannya sebab ia ingkar janji dan tidak bertanggung jawab. Ya, kecewa ya. Kalau ada kata-kata kecewa, berarti Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Itu menunjukkan perasaan. Ya Bapak Ibu ya, menunjukkan apa? Perasaan. Ya, mana tadi ya? Kita tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, ini 100 kali lagi saya ulang ya, karena mungkin banyak yang baru di sini ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, ataupun perasaan ya. Nah, berarti kalau dia kecewa itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk perasaan ya. Nah, jadi yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, saya mengerjakan sendiri dan mencari referensi tambahan ya. Karena walaupun kita sekelompok Bapak Ibu ya, dia tidak mau lagi sekelompok dengan kita ya. Tentu solusinya ya kita kerjakan sendiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang B ini betul sekali. Yang C, saya mencari teman lain untuk membantu ya. Padahal mungkin kelompoknya sudah ada ini Bapak Ibu ya. Kita sekelompok misalnya berdua dengan dia ya. Jadi kalau mencari teman lain untuk membantu ini ya kalau ada Bapak Ibu ya, kalau tidak ada gimana Bapak Ibu ya, bagaimana solusinya ya. Jadi yang C ini antara B dengan C tentu yang lebih tepat yang B Bapak Ibu ya. Kalau yang D saya minta bergabung bersama mereka jika mereka mau ya. Nah, ini juga bukan merupakan pilihan jawaban ya. Kalau dia tidak mau bagaimana ya? Baguslah diri kita sendiri, biarlah kita sendiri mencari referensi tambahan. Yang penting tugas kelompok kita itu siap dan tepat waktu selesainya. Oke? Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu! Di sini fokusnya ke hasil ya Bapak Ibu ya. Mengelola perubahan. Ibu Dayu nih ya, mungkin baru ya Ibu Dayu. Ibu ada trik kerja soal wawancara nggak? Ada dong. Nah, tapi saya spillnya 1 detik aja ya. Nah, ini sosial kultural ya. Nah, ini wawancara. Ye, udah. Nah, udah itu aja ya, kayak gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ya, ambil saja di sini Bapak Ibu ya di paket komplit. Hai Bu Firna ya. Ambil saya di info penting ini Bun ya, di info penting ya. Nah, itu sudah ada tuh Bun ya. Nah, di sini ngeri kali. Ya, ada trik cepat manajerial ya, trik cepat sosial kultural ya, dan trik cepat wawancara ya. Yuhu. Oke Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang ingin order silakan hubungi saja admin kami hari ini. Bu, aku udah ambil paketnya. Terima kasih ya Bu Tarbel ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah ya, Bapak Ibu jangan dibawa tidur ya. Kalau bisa di print semuanya ya, di print. Ibu Desa jadi pesulap cepat banget. Ya, kalau Kemenak kami nggak ada Bun ya, kami hanya yang Kemendikbud sesuai dengan Kemenpan RB. Oke Bun? Oke Bapak Ibu tetap semangat ya. Jangan lupa jempolnya ya di tap-tap layar Bapak Ibu ya. Target kita malam ini harus sampai 100k lagi ya. Aku yakin Uni baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Ini soal mahasiswa Kakak ya. Mahasiswa itu untuk semua formasi ya. Manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya. Kalau penata kami ada, tetapi hanya 100 soal ya. Silakan hubungi admin kami. Ini kayaknya orang-orang yang udah selesai TO nih kayaknya ya.
Anda adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan perusahaan. Akibatnya, seringkali terjadi perbedaan pemahaman atau miskomunikasi ya, serta keluhan terkait hal-hal teknis lainnya dari masyarakat terkait pelayanan perusahaan. Oleh karena itu, sikap Anda untuk meningkatkan pelayanan adalah ya, A. Mengusulkan agar dibuat sebuah call center ya 24 jam ya. Berarti Bapak Ibu nanti kalau seperti ini kita akan sibuk Bapak Ibu ya, tidak ada lagi waktu kita istirahat ya. Maka yang A itu langsung kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Mengajukan adanya email koresponden agar operator bisa melayani seluruh email ya. Nah, ini juga merepotkan kita juga Bapak Ibu ya. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengkoordinir semua keluhan ya. Kotak saran nggak ada zamannya lagi kotak saran ya. Membangun sistem FAQ ya di website perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi ya. Nah, mana yang lebih tepat ya? Kalau ini website Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan nanti ya. Ada pertanyaan bisa kita jawab ya. Jadi kalau tiba kita di kantor bisa kita jawab. Jadi kita nggak sibuk 24 jam Bapak Ibu ya. Maka jawaban yang lebih tepat itu apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Betul. Sudah live tadi Pak Ade ya, Bu Aprita. Pak Ade tadi sudah live Bu Aprita. Kemana saja Bu Aprita? Tertidur Bu Aprita tadi. Ya betul Pak Gozi ya, tersiksa adminnya yang A. Iyalah 24 jam masa melayani orang 24 jam ya. Saya aja 1 jam live sudah capek saya kan. Oke, ini sama dengan admin saya nih. Ini operator Kak, ini Mansoswa Kak, Mansoswa ya. Nah, ini lihat ya, Mansoswa. Bisa nggak dibaca Bapak Ibu? Mansoswa. Kalau Bapak Ibu yang baru-baru, kalau mau soal FR ya, soal FR Penata, soal FR Operator, saya ada 100 soal. Cuma 100 soal ya, saya punya ya. Dan juga bonus e-book TIU, dan juga bonus FR Mansoswa. Silakan hubungi saja admin saya, oke? Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kangen nih Bapak Ibu sama Bapak Ibu ya. Setelah ujian PPK ya saya kerjanya PPG lagi kan. Jadi saya pasti kangen bersama Bapak Ibu ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Cepat di SS nanti hilang. SS nggak tahu, SS itu screenshot ya, screenshot Bapak Ibu. Tahu nggak SS Bapak Ibu? Di screenshot ya, di screenshot ini di screenshot. Bagi Bapak Ibu yang baru-baru ini jadwal live tim ada Yesa berbagi ya, silakan dipantengin terus ya. Nah, dipantengin terus guru kayak gini yang gokil semangat. Ya, makasih ya Bu Frida ya. Makasih Bu Frida ya. Makanya suara saya seperti ini ya. Makasih Bu Frida ya. Kalau wakil kesiswaan ya harus kadang-kadang marah, harus kadang-kadang membuat lucu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live selama belajar dengan kami ya, kami sudah live semenjak bulan Ramadan setiap hari ya. Bulan Ramadan saja saya live itu 3 kali sehari Bapak Ibu ya, 3 kali sehari. Orang Minang Bu Bun, ya, abo orang Minang ya, salam kenal ya, salam kenal. Jadi lihat saja rekaman live kita selama kita live ya, selama bulan Ramadan itu setiap hari kita live ya. Jadi lihat saja di YT Kata ya Bapak Ibu ya, Desa Channel. Di sini sudah banyak ya rekaman-rekaman live terkait soal TREO, soal FR ya, Mansoswa, teknis guru ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu lihat semuanya ya, insya Allah kalau menjadi jalan Bapak Ibu nanti menjadi ASN ya. Karena ini memang soal-soal sesuai dengan seperti ini ya. Nah, ini soal FRPPK sosial kultural. Gimana soalnya? Soal terkait cara kita berinteraksi di masyarakat. Nah, seperti inilah ya. Dilihat saja. Tidak ada aksesnya tidak ada terbatas ya. Aksesnya bisa diakses untuk semua dunia ya, semua dunia. Gak semua Indonesia lagi ya, semua dunia bisa mengakses YT saya. Oke, yuhu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya ya. Minum obat 3 kali. Iya.
Waktu sudah habis. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja di stasiun kereta api. Menjelang Lebaran, permintaan tiket secara offline membludak mengakibatkan rekan kerja yang bertugas pingsan karena kelelahan. Anda diminta, ini ya Bapak Ibu ya kata kuncinya. Kita diminta oleh atasan Bapak Ibu ya. Setiap atasan meminta kepada kita ya atau memberikan tugas harus kita laksanakan ya, harus kita terima ya. Kecuali nanti kalau atasan kita menyuruh kita ya melanggar undang-undang yang telah berlaku di Indonesia ya. Nah, itu baru kita tolak Bapak Ibu. Tetapi kalau masih terkait dalam lingkup pekerjaan harus kita terima ya. Jadi di sini Anda diminta oleh atasan untuk menggantikannya. Jadi kita diminta menggantikan teman kita yang tadi ini yang pingsan tadi ya. Karena menurutnya tenggang waktu tugas Anda masih lama ya. Rata-rata Bapak Ibunya betul ya Ibu Frida ya, kita patuhi ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi antara A dengan B dengan C tentu yang lebih tepat yang C ya. Langsung kita menuju loket dan segera melayani masyarakat mengambil tiket ya. Mantap. Ini terkait pengambilan keputusan. Mantap sekali. Ya Bapak Ibu, silakan ditap-tap layar Bapak Ibu ya. Target kita malam ini sampai 100k. Oke Bapak Ibu. Soal selanjutnya. Salah satu karyawan muda tak ingin mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya tidak tertulis di dalam surat tersebut. Selain itu, ia memiliki rekam jejak yang baik di perusahaanmu. Bagaimana tanggapanmu? Ya, rata-rata Bapak Ibu di sini menjawab B dengan menjawab C. Ya, A. Menerima pengunduran dirinya sebab ia bebas menentukan hidupnya. Ya, nah, kalau ini dia rekamnya baik ini Bapak Ibu. Ya, nah kalau ini kan artinya juga berupa pendapat ini ya. Dia sih bebas sih menentukan pendapat ya atau menentukan hidupnya gitu ya. Nah, ini berupa pendapat yang A ini ya. Kalau yang B, memintanya untuk tetap bertahan jika memungkinkan sebab ia karyawan yang baik ya. Sama juga ya. Kalau C menanyakan alasannya mengundurkan diri agar saya bisa menentukan tindakan lebih lanjut. Oke, boleh kita skip dulu. Yang D menyediakan kotak surat pengaduan karyawan agar tidak terjadi lagi karyawan yang mengundurkan diri secara tiba-tiba ya. Kalau ini juga bagus Bapak Ibu ya, tetapi ini bukan solusi saat ini ya. Ini adalah solusi untuk kedepannya, untuk masa depan ya. Nah, betul sekali. Terima kasih ya Bu Pania ya. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Jawabannya apa itu Bapak Ibu? B. Nah, gimana itu Bapak Ibu ya? Berarti kita salah masal semua. Ya. Yuhu. Ya, kenapa tidak C? Ya. Menanyakan alasan. Kalau menanyakan berarti kita itu apa Bapak Ibu? Kita itu ragu-ragu ya. Kalau menanyakan berarti ada dua pertimbangan ya. Ada kita terima, ada kita tolak ya. Nah, kalau yang B ini langsung kita terima langsung kita tolak ya karena memang rekan kita itu memiliki rekam jejak yang baik ya. Nah, ini
alasannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang nomor C itu masih ragu-ragu ya antara terima dan tolak ya. Tetapi kalau B langsung kita tolak gitu ya, karena memang dia rekam jejaknya baik ya. Kalau yang A juga tidak menerima begitu saja ya. Kalau yang D itu solusi ke depan bukan solusi saat ini ya. Kan Kak alasannya tidak tertulis di surat pengunduran diri. Ya, tidak tertulis. Makanya kita tanyakan dulu ya. Nah, mana dia? Ya menanyakan alasan, ya menanyakan. Tetapi kalau menanyakan ini Bapak Ibu ya, itu antara dua ya Bapak Ibu ya, terima atau tolak Bapak Ibu ya. Alangkah lebih baiknya kita langsung ada tindakan nyata yang langsung ya. Langsung ada dapat jawaban kita. Makanya langsung yang B ya. Kita tetapkan dia bertahan ya. Karena memang dia itu rekam jejak yang baik. Kita pertahankan kalau orang-orang baik itu Bapak Ibu kita pertahankan ya. Kalau orang-orang baik itu kita pertahankan Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu soalnya gimana lagi tuh. Oke, tidak selalu kata jika itu bukan jawaban Bunda ya, tidak selalu Bapak Bunda ya. Sesuai dengan trik kita itu Bapak Bunda ya. Hindari kata jika apabila kalimat itu dibalik akan bernilai negatif ya, bernilai negatif. Kalau yang tadi kan tidak bernilai negatif ya. Jadi jika itu tidak selalu selamanya jika itu salah ya. Ini si jika pula yang salah kan, tidak selalu ya. Kalau jika itu kita hindari apabila kalimat dibalik akan bernilai negatif. Nah, nampak pula nanti trik cepat kita kan. Nah, itu kan. Nah, ya gitulah Bapak Ibu ya. Nah, betul. Nah, terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu An atau Bapak An ya. Tindakan awal B terkecuali dia tetap menolak, baru kita tanyakan alasannya. Oke? Yang live SCT sama Pak D tadi diupload ke YT Bu. Ya, insya Allah nanti diupload ya. Itu tergantung sinyal Pak D saja ya. Oke, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Masih Masih semangat ya? Silakan minum dulu Bapak Ibu ya. Silakan minum dulu ya. Soal selanjutnya. D ya. Suatu hari kamu melakukan pemesanan barang di toko A. Estimasi pengantaran antara sudah ditetapkan pada aplikasi, akan tetapi barang belum kamu terima hingga melewati waktu estimasi. Tanggapanmu adalah A. Mungkin kedatangan barang akan sedikit terlambat ya. Ini hanya berupa pendapat ya, langsung kita eliminasi. Saya tetap sabar menunggu ya, sabar berdoa itu pasif ya, tidak kalimat aktif. Saya memesan barang lain yang mungkin lebih cepat datangnya ya, padahal ini sudah dipesan Bapak Ibu ya. Saya menanyakan kepada penjual dan pengirim terkait keterlambatan ya. Ada tindakan yang D. Terima kasih ya Pak Bubah Hutai ya. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3 2 1. Betul sekali. Ini mudah ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Seseorang tak dikenal menghubungi Anda. Ia mengatakan bahwa anak Anda mengalami kecelakaan ya, dan akan segera dilakukan operasi untuk menyelamatkannya. Ia meminta Anda untuk segera mengirim uang ya sebagai biaya operasi anak Anda di rumah sakit ya. Tindakan Anda A. Segera mengirim uang yang ia minta agar anak saya tertolong. B. Menghubungi anak saya untuk memastikan keadaannya ya. Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat apa Bapak Ibu? Yang lebih tepat yang B ya, karena memang orang tidak dikenal ya. C. Menutup telepon karena Anda yakin orang tersebut pasti penipu. Ini hanya berupa pendapat ya. Langsung kita eliminasi. D. Bergegas ke rumah sakit yang dimaksud ya. Kalau antara B dengan D, tentu kita lakukan dulu tindakan yang B ya. Jelas ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Ini terkait komunikasi, yaitu pengambilan keputusan. Mantap sekali. Oke, soal selanjutnya. Kamu baru pertama kali mempelajari tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Suatu hari di angkutan umum, kamu menyaksikan seorang parubaya tiba-tiba jatuh dan terlihat sesak nafas. Kamu mengetahui cara menolongnya, namun belum pernah mencoba secara langsung. Tidak ada yang berani memberikan pertolongan di sana ya. Tindakanmu, gimana Bapak Ibu? Oke, kita di sini sudah mempelajari ya tindakan pertolongan pertama ya, tetapi kita belum pernah mempraktekkannya ya. A. Saya memberikan pertolongan pertama meski ini pertama kalinya ya. Astagfirullahaladzim. Ini siapa berkomentar ini? Ibu, Bapak, anak mama ini ada saja komentarnya ya. Betul Bapak Ibu ya. Kalau yang A itu langsung tindakan dari diri kita sendiri ya. Kalau yang B, saya menghubungi pihak berwajib, berarti tidak kita, berarti kita serahkan ke orang lain ya. Kalau yang C, saya meminta orang lain yang mungkin bisa melakukan, berarti juga kita tidak bertindak ya. Yang B, yang C ini juga bukan kita ya. Yang D, saya minta para petugas, berarti semuanya yang B, C, dan D ini menolak ya. Yang menerima bau bawang, yang menerima hanya A ya. Astagfirullah, ini apa di yang menerima hanya A ya. Kita kan jadi orang baik Bapak Ibu ya, jadilah orang baik ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Astagfirullah. Yuhu. Mantap sekali. Ya, biar semangat Mun. Ya, terima kasih ya Pak Gozi. Makasih ya. Skip aja dulu. Tap-tap ya, tap-tap ya, tap-tap ya. Ini kayaknya malam ini nggak sampai ini kayaknya nih, masih 20-an nih. Soal saya hampir habis lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini sudah kemarin nak. Ini juga sudah. Ini udah juga ya yang wawancara ya. Iklan dulu Bu. Oke, iklan dulu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru, terima kasih ya Ibu Erliani mengingatkan. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang ingin soal-soal seperti ini, ya Bapak Ibu ya, sudah banyak soalnya Bapak Ibu ya. Jadi soal FR-nya itu Bapak Ibu, soal FR-nya terupdate ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ambil bonus soal FR ya.
Mana tadi ya? Di sini ambil bonus soal FR Bapak Ibu ya. Jadi soal FR-nya ini Bapak Ibu ya, sejak 7 Desember 2024 kita update Bapak Ibu ya. Sampai sekarang masih kita update ya Bapak Ibu ya. Terakhir tadi malam ya di-upload sama Pak D, yaitu soal FR PPK Guru part yang ke-14 ya. Part yang ke-14 di sini jam 7 ya. Yang saya nomor apa? Yang saya 20 April kemarin yang terakhir ya, mahasiswa ya, soal FR PPK Sosial Kultural part 7 ya. Jadi Bapak Ibu cukup ordernya di awal saja ya, akan mendapatkan file-file tambahan seperti ini. Dan kalau kisi-kisi guru, alhamdulillah kita sudah kita susun juga ya. Contohnya ini adalah kisi-kisi nomor 29 yaitu feedback ya. Kita berikan dulu Bapak Ibu teorinya, apa itu feedback ya, apa itu konsepnya, apa tujuannya ya. Bagaimana prinsipnya? Seperti ini contoh-contoh soal SJT-nya ya. Dan ini pembahasannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti terakhir sampai poin ke-39 di sini ya. Sampai kisi-kisinya 39 poin. Ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat ya, silahkan hubungi saja admin kita. Dan Bapak Ibu jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu yang baru-baru ya, silakan kunjungi saja YT kita Bapak Ibu ya, ADSA Channel. Di sini sudah kita berikan secara gratis ya, secara gratis ya. Secara gratis ini semuanya ya. Dilihatlah rekamannya semuanya, mansoswanya ya, teknis gurunya ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi monetisasi nih Bapak Ibu ya. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu, silakan dilihat ya. Dan jadwal live kami sini Bapak Ibu ya. Jadwal live tim ADSA berbagi di sini ya Bapak Ibu ya. Wawancara timer juga dong Kak. Ya nanti insya Allah saya buatkan dulu soal wawancaranya ya. Saya ketikkan dulu. Nanti insya Allah saya buatkan juga wawancaranya ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada soal yang memakai timer Bapak Ibu. Yaitu soal 25 soal tryout sosial kultural PPK dengan timer. Silahkan Bapak Ibu coba ya. Ini baru 28 orang yang mencoba ini ya. Silahkan yang pakai timer. Lalu yang pakai timer yaitu soal ini ya. Soal tryout PPK Manajerial 2025 ini juga gratis ya. Ini memakai timer juga ya. Ini sudah hampir 400 yang mencoba ya. Silahkan Bapak Ibu ya dicoba memakai timer. Jadi Bapak Ibu itu nanti bisa manajemen waktu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin silahkan di order saja di admin kami di sini ya. Ada paket guru, paket penata, operator administrasi. Bun, apa sih Bun isinya Bun yang penata Bun? Oke, kita lihatkan kepada Bapak Ibu. Kami sudah ada juga e-book TIU-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang penata, yang operator, yang ADM perkantoran ya, itu akan melalui 20 soal TIU ya. 20 soal TIU ya. Nah, di sini kami berikan, kalau sudah kami pisah ya, operator yang di atas ya, penata yang di bawah, lalu kami berikan bonus e-book bank soal TIU sebanyak 120 halaman. Ya. Ini sudah ada kami berikan juga trik-trik cepat yang tadi ya, yang kita bahas tadi nih, trik cepatnya sudah kita berikan juga ya. Lalu kita berikan apa lagi? Kita berikan yaitu bonus soal FR juga seperti yang guru ya, tapi kalau ini khusus mahasiswa saja ya. Khusus mahasiswa saja ini, bukan tidak dicampur dengan guru ya, khusus mahasiswa saja. Dan juga bonus materi mahasiswa, materinya apa saja Bun? Ada manajer integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil ya, semuanya lah, semua yang kami punya ya. Oke. Dan kalau operatornya kayak apa Bun? Operatornya kayak gini ya, soal operator layanan operasional sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Kita lihatkan, tapi hanya ini soal FR-nya saja ya, 100 soal. Seperti ini ya. Ini kisi-kisi sesuai dengan Kemenpan RB. Kalau operator itu ada 8 kisi-kisi ya. Jadi ada materi ujian tambahannya nanti pelajari TIU, sinonim, antonim, hitungan sederhana, dan menghitung jarak. Itu sudah ada di e-book kita itu ya. Sudah ada di e-book kita itu ya. E-book TIU kita ya. Kalau penata gimana Kak ya? Kalau penata seperti ini ya. Jadi belajarlah sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu ya.
Belajar dengan sesuai kisi-kisi penata ataupun operator ya. Ini dia. Kalau kisi-kisi penata ini dia ya. Ada 5 poin kisi-kisinya ya. Nah, ini dia ya. Ada 5 poin ya. Kalau guru gimana, Kak? Kalau guru ya anak kandung saya itu ya, karena saya guru di sini. Tentu guru nomor 1 saya utamakan juga ya, bukan saya menganaktirikan yang lain ya, tetapi memang saya ini guru ya Bapak Ibu ya. Baru tamat PPG juga kemarin kan, jadi masih hangat-hangatnya ya. Ini kalau guru ahli pertama ini kisi-kisinya ya, ini kisi-kisinya. Ini ini sudah kami susun ini dia ya Bapak Ibu ya. Ini dia contohnya apa tadi sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, contohnya ini ya, refleksi. Ada dulu teorinya apa itu, ini kisi-kisi nomor 31 ya, ada teorinya. Ini kami anak tiri dong Bun ya. Ada soalnya ya, contoh soal HOTS ya, soal SJT-nya situational adjustment test, ada pembahasan lalu ada tipsnya. Bagaimana mengerjakan tips refleksi di PPK 2024 tahap 1 tahap 2 ya, ini dia ya. Sampailah kisi-kisi ke 39. Bonusnya kalau anak kandung apa bonusnya Bun? Ya soal tryout. Kalau anak kandung, kalau guru ya, paket komplit ini kami berikan soal tryout. Nah, itulah ya apanya ya, sayang sekali saya kepada guru-guru ini semuanya ya. Nah, saya berikan soal tryout 90 soal ya. Yang lain nggak ada tryout ya. Kalau yang guru saya berikan tryout, oke? Jadi hubungi saja langsung admin kami di sini ya, Bapak Ibu ya. Menyala banget dia Kak. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu. Bu, saya mau ganti email draft untuk file yang sudah saya beli karena email yang kemarin saya lupa sandinya. Boleh silakan hubungi saja admin kita ya, Bapak Ibu ya. Kak, e-booknya ada yang jualin di grup aku 80. Aduh, siapa itu yang jualin? Astagfirullah. Punya saya yang dijualnya. Iya, punya saya yang dijual. Kan nggak punya saya yang dijualnya kan? Kalau punya saya yang dijualnya ya berdosa lah dia itu ya, file saya yang dijualnya ya. Berdosa dia itu ya. Punya kakak serius. Ya Allah, punya saya dijualnya ada merek ininya. Ininya apa namanya? Ada ininya juga punya saya ini. Yang ini saya. Ada apanya ya? Nih, kan kalau saya file saya kan ini nih. Ada. Coba ya coba ya Bapak apa namanya? Dihubungi admin kami ya. Dihubungi admin kami ya. Berarti dia bukan admin saya, itu berarti ada orang yang membeli punya saya lalu dijual mahal kepada orang lain ya. Ya, lalu dijual mahal pada orang lain. Ya, berarti itu punya saya, dia mengaku-ngaku saya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ya, tolong ya. Kalau Bapak Ibu belinya itu di saya ya, ordernya itu di saya ya. Ya Bu, pasti itu Bu ya. Ordernya di saya Bapak Ibu ya. Ya biarlah orang itu yang berdosa ya Bapak Ibu ya. Menjual nama saya ya. Dapat juga ya, berdosa dia itu ya. Ya berarti kan menjual nama saya ya, padahal ini saya ya, bukan mahal-mahal saya jualnya. Saya tahu kan kondisi Bapak Ibu semuanya ya. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Biarlah, setiap perbuatan pasti akan ada yang akan dipertanggungjawabkan ya. Kalau rezeki saya, insya Allah itu rezeki saya ya. Ada orang menjual file saya dengan dia jual juga ya dengan harga yang mahal, berarti itu tanggung jawabnya di akhirat nanti ya. Iya. Nggak semangat saya lagi nih.
Ya, susah loh ini desain modelnya, penyajian materinya. Iya dong kakak, ini saya pakai Canva nih kakak. Lihatlah ini, saya ketik sendiri kakak. Ya, saya ketik sendiri nih pakai Canva nih, Canva belajar.id saya ya. Saya ketik sendiri ini ya. Makanya ada orang menjual file saya, nama saya pula dijualnya kan. Nah, ada pula enggak pula ditukarnya namanya punya saya pula dijual gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu ya yang benar, semoga lah ya memang itu ya. Kita semangat ya teman-teman ya, biarlah. Biarlah Bapak Ibu ya, orang-orang yang seperti itu nanti hubungi ya, Bapak apa tadi itu ya. Nanti hubungi ya, saya ya, Kakak ya. Saya Jangan ya Kakak ya. Jadi Kakak kalau mau TF ya Kakak kalau mau TF ya. Kakak kalau mau TF itu banknya bank atas nama ibu desa ya, atas nama ibu desa ya. Jangan kalau yang bukan atas nama ibu desa, jangan diambil ya, jangan diambil ya. Ya, jangan diambil, oke? Dia atas nama saya itu ya, kalau atas nama saya ambil, kalau jangan diambil ya, kalau atas nama orang ya, disuruh TF-nya dengan tidak nama saya jangan diambil, oke? Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, di-spill ya. Ya nanti udah dia nanti saya kirim pesan ya, nanti dulu ya. Saya kirim pesan nanti ke udah dia nih ya. Berarti dia sama-sama orang Minang mana? Beko beko DM Ibu ya. DM Ibu ya, Ibu udah dia ya, DM Ibu. DM Ibu ya. Oke. Ya, sama-sama orang Minang kok, belum sana mah ya. Coba DM Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Oke, habis waktunya ya. BBBB ya. Ketika melakukan evaluasi kinerja tahunan, Anda menemukan bahwa sebagian besar staf merasa kurang dihargai ya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memperbaiki situasi ini ya? A. Memberikan bonus kepada semua staf tanpa mengevaluasi kinerja mereka ya. Kalau yang A ini bagaimana Bapak Ibu? Tanpa mengevaluasi ya. Berarti enggak benih Bapak Ibu ya. Yang B, mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dan menyusun rencana penghargaan yang relevan ya. Ini bagus sekali. Kalau C, mengabaikan, kata-kata mengabaikan, tidak peduli ya, langsung kita eliminasi. Memberikan penghargaan kepada staf yang terlihat aktif ya tanpa mempertimbangkan laporan evaluasi. Yang ini juga ada kata-kata yang bernegatif ya tanpa mempertimbangkan laporan evaluasi ya. Jelas jawabannya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Yuhu. Oke, opsi B itu yang paling tepat ya, karena pendekatan ini melibatkan partisipasi staf dan pengambilan keputusan ya, meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Oke, saya tidak bersemangat lagi nih. Mana itu ya? Malas saya live lagi jadinya. Ini saya harus bicarakan dengan tim saya nih nanti setelah ini ya. Ya, harus saya bicarakan dengan tim saya hari ini. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Semoga berkah barokah Bapak Kanda. Semoga berkah barokah ya.
saya nggak malas ya, tapi memang harus saya bicarakan ya. Tolong semangat Bun. Ya nggak konsen saya jadinya. Nggak konsen ya, insya Allah ya. Saya memang niatnya berbagi ya Bapak Ibu ya, niatnya berbagi ya. Saya itu bukan masalah harganya bukan ya, tetapi menjual nama saya itu ya. Nah, kecuali dia memang dia editnya punya saya, dia ATM amati tiru modifikasi nggak apa-apa. Ini punya saya lagi yang dia jual ya, berarti kan nama saya ya. Ini nama saya takutnya dia gunakan nama saya itu dengan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Nah, takutnya menipu orang gitu ya. Nah, itu yang saya takutkan ya. Nanti masuk penjara pula saya nanti kan. Nah. Ya, buat hari Rabu. Oke. Oke, Pak ya betul. Ya betul kata Bu Firna ya, pencemaran nama baik ya. Takutnya saya itu ya. Oke, Bapak Ibu, soal selanjutnya. Ikan hiu, ikan lele. Kita selesaikanlah sampai nomor 25 ini ya Bapak Ibu ya. Dia 25 apanya soalnya. Udah dari hari Jumat udah bisa ya lihat kartu ujiannya ya. Dalam rapat mingguan, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim kurang aktif memberikan pendapat ya. Apa tindakan Anda? A. Menyediakan forum khusus di luar rapat agar mereka merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat ya. Oke, betul. Kalau yang B, mengarahkan rapat untuk hanya fokus pada pendapat dari anggota aktif. Ini enggak ya Bapak Ibu ya. Ini tidak juga menunjukkan keadilan ya. Meminta anggota yang pasif untuk berbicara saat itu juga tanpa memperhatikan kesiapan mereka. Ya, ini juga kalimat negatif ya. Kalau yang D, mengabaikan. Apalagi mengabaikan ya. Jelas ya. 3, 2, 1. Yuhu. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab A. Oke, soal selanjutnya. Ya, wawancara kami masih menyusun soalnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon ditunggu ya, Bapak Ibu ya. Sekarang ada sih soal wawancara 10 soal, tapi kalau yang bagi alumni itu dia sudah dibahasnya semuanya ya. Tim Anda menghadapi kendala besar saat implementasi sebuah proyek karena anggota tim merasa beban kerja tidak merata ya. Satu anggota mengeluhkan bahwa tugas yang didelegasikan kepadanya lebih berat dibandingkan yang lain. Apa langkah Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ini B semuanya ya, rencana B. A. Membagi ulang semua tugas secara merata tanpa mempertimbangkan kompetensi. Ya, ini juga Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak Ade ya. Nah, ini Pak Ibu ya, Pak Ade makasih ya. Rekaman layar live malam ini udah diupload. Terima kasih Pak Ade. Kalau yang B
mengidentifikasi kemampuan setiap anggota untuk menyesuaikan beban kerja dengan kompetensi mereka. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuaikanlah teman-teman kita ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kepandaiannya atau bebannya ya. Kelancar menyuruh anggota tersebut menyelesaikan tugas tanpa mengeluhkan, tanpa lagi ya. Berarti ini kita eliminasi juga ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang D, membebaskan anggota yang merasa terbebani dari sebagian besar tugasnya. Ini enggak Bapak Ibu ya, kita tuh harus bisa membagi membagi tugas itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Maka jawaban yang paling benar apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Ya, opsi B menunjukkan kemampuan manajemen yang baik ya dengan mempertimbangkan kompetensi individu dan beban kerja yang proporsional ya. Pendekatan ini lebih efektif daripada pembagian ulang secara merata tanpa analisis. Bu, setiap jam berapa live-nya, Bun? Ya, nah ini dia. Ya, silakan jadwal live kami Bapak Ibu ya di SS saja ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan ya, ada rekamannya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada di akun YT kita, Desa Channel ya. Di sini sudah ada beberapa rekaman-rekaman live kami selama ini ya, yaitu membahas soal Mansoswa dan juga membahas soal FR Guru ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang tidak bimbel ya, yang hanya mengandalkan kuota saja bisa, boleh belajar di YT kita. Ini sudah daging-daging semua ya. Tidak ada yang kami privat ya, kami publish semua. Ya, kami publik semua ya. Mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Ini mau monetisasi lagi, jadi harus dikejar jam tayangnya. Kalau bisa tembus jam tayangnya ya, bisa monet ya. Karena memang kami itu berawal dari YT Bapak Ibu ya. Saya bersama Pak D berawal dari YT ya. Membahas dulu soal Olimpiade Fisika ya. Karena tidak berkembang di YT, makanya kami beralih ke TokTok ya. TokTok yang sangat kita cintai ini. Oke, untuk teknisi. Bagi Bapak Ibu yang berminat ya, silakan langsung saja hubungi admin kita ya. Jadi admin kami cuma ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon ya bagi yang udah tadi ya, atau siapapun yang melihat ya, memperjualbelikan ya file-file kita ya dengan admin yang berbeda nomornya ataupun di TF-nya bukan ke rekening saya atas nama saya sendiri ya. Berarti itu penipuan ya. Berarti itu apa? Penipuan. Ya, mengatasnamakan saya itu artinya ya. Semoga orang-orang tersebut ya bisa tobatlah secepat-cepatnya itu ya. Tok-tok tercinta. Ya, saya alhamdulillah ya. Padahal saya ini main tok-toknya Bapak Ibu ya, ya lebih setahun lah ya. Tetapi dulu saya nggak suka ya, tapi sekarang sangat suka sekali karena memang banyak tok-tok ini memberikan perubahan di dalam hidup saya ya. Oke, soal selanjutnya. Anda membawa seorang balita bernama Yusuf ke taman bermain anak-anak. Yusuf ingin berkenalan dengan seseorang anak yang dilihat di taman bermain disebabkan Yusuf tidak memiliki teman ya. Akan tetapi anak tersebut hanya menangis disebabkan ia tidak suka dengan permainan yang sedang ia mainkan. Yusuf hanya melihatnya tanpa berani mengucapkan kata-kata. A.
saya meminta Yusuf untuk berkenalan dengan anak yang lain saja, ya. Gimana ini Bapak Ibu? Kalau yang B, saya menyapa anak tersebut dan mengajarkan Yusuf untuk menyapanya. Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang apa? Tentu yang lebih tepat yang B. Ya, kita sapa anak itu Bapak Ibu ya, walaupun Yusuf belum memiliki teman, ya anak itu masih menangis ya. Kalau yang C, saya menanyakan masalah yang membuatnya menangis ya. Antara B dengan C tentu yang lebih tepat juga yang B. Ya. Yang D, saya meminta Yusuf untuk bersabar menunggunya menangis sebelum berkenalan, bersabar ya. Jadi kalau ada kata-kata bersabar, berdoa itu kalau di soal itu pasif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dunia nyata kita itu harus bersabar ya. Oke Bapak Ibu, jelas ya? 3, 2, 1. Yuhu. Soal selanjutnya. Kamu menghadiri acara pesta tetanggamu, kamu mendapatkan beberapa teman baru di acara tersebut. Salah satu di antaranya mengajakmu kerjasama untuk merintis sebuah usaha. Kamu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan banyak menyita waktumu. Sementara itu, ya ini faktanya Bapak Ibu ya, jarang kamu harus lembur pada pekerjaanmu saat ini. Jadi memang kita juga sibuk Bapak Ibu ya. Dan ini juga terkait komitmen Bapak Ibu ya. A, menolak tawaran tersebut. Boleh kita skip dulu. B, menerima tawaran tersebut. Menolak atau menerima? Kita skip dulu sebentar ya. Yang C, memikirkan sebelum memutuskan. Nah, ini tidak ada tindakan nyata yang benar ya. Memikirkan berarti ini membutuhkan waktu yang lama, tidak efektif dan efisien ya. Maka yang C ini kita eliminasi. Yang D, mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, ini juga tidak ya. Antara A dengan B kita tolak atau kita terima Bapak Ibu ya. Kalau ini terkait apa Bapak Ibu? Ini komitmen karena di sini juga Bapak Ibu ya diperkuat yaitu kita itu jarang kamu harus lembur pada pekerjaanmu ya. Tidak jarang kamu harus lembur pada pekerjaanmu. Jadi kita itu sudah sibuk dengan pekerjaan utama kita Bapak Ibu ya. Sudah sibuk kita ya. Kecuali kalau tidak ada kalimat-kalimat seperti itu ya. Maka jelas jawabannya ya, lepaskan saja ya. Oke, maka jelas jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Tetapi kalau di soal Bapak Ibu ya, saya sudah bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, yaitu mengelola perubahan ya. Nah, jadi kalau ini adalah wawancara terkait komitmen ya. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu. Oke, hari sudah menunjukkan 10:30 nih Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum order, silakan di order ya Bapak Ibu ya. Silakan di order. Cirinya apakah? Cirinya nanti Bapak Ibu ya. Kalau perbedaannya ini nanti ya. Jadi dilihat perbedaannya nanti. Nah dia ya perbedaan. Jadi dilihat dari nomor soal saja nanti Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu enggak terbiasa. Mana tadi ya? Ya, jadi biasanya Bapak Ibu kalau manajerial itu soalnya itu dari nomor 91 sampai 115 ya. Kalau sosial kultural itu dari 116 sampai 135 ya. Kalau dia wawancara itu tersendiri ya Bapak Ibu ya.
tersendiri. Dari nomor 136 sampai 140. 136 sampai 145 ya. Yang belum bisa memenuhi kebutuhan itu gimana, Bun? Ya kita terima, kan misalnya pekerjaan utama kita itu ya tidak bisa memenuhi kebutuhan primer kita ya. Tentu kita harus bisa mengelola perubahan, kita harus mencari pekerjaan yang lebih baik yang bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Nah gitu, oke Bapak Ibu, itu ada soalnya sudah kita bahas waktu itu nak ya, waktu itu nama Minang lo ya, nama bakso Minang lo ya. Gitulah Bapak Ibu ya. Oke, hari sudah malam nih Bapak Ibu ya. Terima kasih atas attentionnya Bapak Ibu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu lancar-lancar ujiannya Bapak Ibu ya. Dan diberikan kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu itu ujian, malamnya jangan begadang lagi ya. Fokus kepada ujian untuk besoknya, malamnya jangan belajar lagi. Oke? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau ada kata-kata saya yang salah ya Bapak Ibu ya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu ya, kalau ada memang orang di room kita ini ya yang memperjualbelikan file-file kami atas nama kami tetapi dijual mahal ya. Semoga Allah membalasi ya sikap media ya. Semoga Allah cepat memberikan dia hidayah ya, hidayah. Oke? Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat beristirahat.